Dijelaskan dalam hadis Tirmidzi, Nabi bersabda, barang siapa yang sholat 12 rakaat, maksudnya sholat duha, maka Allah akan mendirikan rumah baginya yang terbuat dari emas pada saat nanti di surga. Jadi bonusnya itu Allah akan membangunkan rumah. Itu kalau merutinkan sholat apa tadi? Sholat duha yang 12 rakaat. Kemudian dijelaskan dalam hadis Abu Dawud, Nabi bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, kalian janganlah meninggalkan 4 rakaat di dalam awalnya siang. Maksudnya awalnya siang itu waktu duha. Ya. Maka aku Allah akan mencukupi bagimu sampai sore. Maksudnya di sini kesimpulannya, barang siapa yang sholat 4 rakaat merutinkan 4 rakaat di waktu duha, maka Allah akan cukupi hari itu dari mulai pagi sampai sore. Jadi seharian itu dicukupi. Nah kemudian ya, dijelaskan dalam hadis Abu Dawud juga, sholat 2 rakaat itu umpama kita lagi capek, ya, daripada menganggur, umpamanya saya ingin mendapatkan pahala. Jadi paling sedikit sholat duha itu 2 rakaat. Ya, dijelaskan dalam hadis Abu Dawud, pahalanya sebagaimana orang yang berbuat baik dan sodako kebaikan, hanya 2 rakaat, tetap pahalanya besar. Nah, bahkan kalau Bapak Ibu ingin yang besar lagi, caranya silahkan Bapak Ibu datang ke masjid, kemudian ikut sholat berjamaah di situ, yaitu sholat subuh. Setelah orang-orang bubar, Bapak Ibu diam di situ, jangan ikut bubar, jangan ikut pulang. Apa yang dilakukan? Silahkan berzikir, silahkan membaca Al-Quran, sambil nunggu apa? Nunggu matahari mulai terbit. Setelah terbit, terang, lakukan sholat 2 rakaat. Orang bilang katanya sholat syuruk. Ya. Aslinya itu sama. Prakteknya sholat duha yang awal. Ya. Lakukan sholat itu 2 rakaat saja cukup. Maka pahalanya ya, sama dengan orang yang haji dan umroh yang sempurna. Orang yang haji dan umroh itu pahalanya apa? Pahalanya diampuni dosa-dosanya. Bahkan dipertegas dalam hadis Abu Dawud juga ada. Dalam hadis Abu Dawud dijelaskan, barang siapa setelah sholat subuh kemudian dia diam di tempatnya sambil berzikir, tidak ngobrol, tidak lahan, kemudian dia mengerjakan sholat duha yang awal yang tadi saya jelaskan, maka baginya pengampunan dari Allah, walaupun dosanya semisal buih yang ada di lautan. Jadi intinya, kalau Bapak Ibu ingin merasa betul-betul diampuni dosanya, silahkan lakukan itu. Namanya sholat duha yang paling awal. Hanya saja terkadang kalau nggak saya jelas-jelaskan ini, ada kesalahan. Kesalahannya itu memang betul dalam hadis ini, namanya kan sholat pada saat terbit matahari. Tapi justru itu larangan kalau pada saat terbitnya. Yang dimaksud terbit itu, tunggu terbit dulu, setelah kurang lebih 1 tombak atau 2 meter, barulah laksanakan sholat 2 rakaat. Namanya itu sholat duha yang paling awal. Tapi memang gandengannya harus kitanya berzikir di situ pada saat orang lain pada pulang. Kita berzikir di situ. Barulah nanti setelah selesai melaksanakan itu, pahalanya apa? Diampuni dosa-dosanya, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Kemudian, umpama ada yang bertanya, Abah, yang namanya sholat duha itu kan tuntunannya ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 8, ada yang 12. Dijelas-jelaskan dalam hadis pahalanya beda-beda. 12 rakaat dibangunkan rumah di surga yang terbuat dari emas. Yang 4 rakaat ada lagi. Kemudian yang 2 rakaat sama dengan orang yang sodako kebaikan-kebaikan. Pertanyaannya, nanti kan kita berada di tanah suci. Ya. 1 rakaat di Masjidil Haram itu dilipat gandakan sampai 100.000 lipatan. Terus bagaimana caranya? Nah, di sini saya akan jelaskan. Silahkan Bapak Ibu pada saat setelah sholat subuh, jangan pulang dulu ya. Kalau pengen pahala yang banyak. Saya nggak maksakan ya, silakan kalau pengen pulang boleh. Kalau ingin mengikuti
Pemantapan dari saya, silahkan jangan pulang dulu. Terkadang setiap selesai sholat yang wajib itu ada yang namanya sholat jenazah, ikuti dulu. Setelah itu silahkan baca Al-Quran, berzikir, minimal kalau tidak bisa zikirnya astagfirullah, astagfirullah, boleh. Tunggu sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, ya, mungkin di sana juga sama ya, perkiraan sekitar jam 6.15. Ya, kalau di sana lebih awal sedikit. Silahkan lakukan sholat apa? 2 rakaat yang tadi. Pahalanya diampuni dosanya, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Atau pahalanya tadi, menurut hadis yang lain itu, Bapak Ibu akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang haji dan umroh. Berarti kan Pol, kalau Bapak Ibu mendapatkan pahala haji dan umroh di Mekah itu, dikalikan lagi. Dilipat gandakan, dikali 100.000 lipatan. Capek ngitungnya intinya, yang penting kita ibadah aja, ya. Tapi intinya untuk membuat semangat lipatannya kan harus saya terangkan, ya. Nah kemudian Bapak Ibu kan, kenapa setelah sholat itu silahkan pulang, karena waktunya makan pagi, sarapan pagi nanti di hotel. Nanti setelah itu Bapak Ibu rebahan, yang menyuci mau apa, jam 9 datang lagi tuh, meneruskan sholat apa? Duha, boleh. Sampai kapan batas terakhirnya, Abah? Batas terakhirnya sampai menjelang tergelincirnya matahari. Jadi umpama mau sholat jam 11, apakah itu boleh? Boleh. Namanya waktu duha yang akhir. Boleh. Jangan, udah jam 11. Umpama kan kalau kita biasanya patokannya pakai jam ya. Ini nggak bisa, udah siang. Jadi waktu duha itu ada yang awal, yang tadi yang saya terangkan pada saat matahari sudah tinggi sekitar 1 tombak. Kemudian yang tengah-tengah. Kemudian yang terakhir, ya. Jadi dipahami ya, itu waktunya. Kita lanjutkan. Ya. Sholat jenazah. Insya Allah Bapak Ibu ya, tiap di wilayahnya masing-masing mungkin pernah melihat orang yang namanya sholat jenazah. Hanya saja sholat jenazah ini kan tidak seminggu sekali. Ya, mengerjakannya insya Allah ya. Ya mungkin ada kali seminggu sekali apa di mana ya. Tapi kalau di daerah saya insya Allah tidak seminggu sekali ya, jarang-jarang. Nah sholat jenazah ini seperti yang saya sampaikan, nanti pada saat di Mekah hampir 100% setiap setelah selesai sholat wajib itu ada yang namanya sholat jenazah. Kita ikut. Kenapa pahalanya Pol? Orang yang melaksanakan sholat jenazah ini akan mendapatkan apa? 1 kirot. Kalau ikut mengantar dapat lagi 1 kirot. 1 kirot itu sebesar apa? Ya, diterangkan nanti ada penjelasannya. Ya. Pahala dan keutamaan bagi orang yang melaksanakan sholat jenazah. Dijelaskan dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, barang siapa yang ikut mensolati pada jenazah, namun tidak ikut mengantar ke kuburan, maka baginya pahala 1 kirot. Apabila dia juga ikut mengantar, maka baginya pahala 2 kirot. Nabi menjelaskan 2 kirot itu semisal besarnya gunung Uhud yang ada di Madinah. Berarti Pol Bapak Ibu nanti insya Allah jalan-jalan kita ke waktu di Madinah, insya Allah nanti sekitaran gunung Uhud nanti ditunjukkan sebesar apa. Berarti pahalanya sangat besar, apalagi Bapak Ibu berada umpama pada saat di Mekah. 1 kirot kita melaksanakan sholat jenazah kan dapatnya 1 kirot, dikalikan 100.000 lipatan. Berarti pulang-pulang nanti dari sana tuh ibarat bawa karung tuh udah nggak muat. Umpamanya gitu ya, diumpamakan. Jadi luar biasa Polnya. Prakteknya sekarang. Prakteknya Bapak Ibu, pada saat nanti di Mekah, ya, perhatikan saja nanti ada aba-abanya. Ya, nggak usah bingung nanti, kan ada pertanyaan tuh di YouTube, Pak saya bingung, ini kan niatnya lain-lain. Kalau laki begini, kalau perempuan begini, kalau anak-anak begini. Dalam hadis dijelaskan ya, untuk praktek sholat jenazah ini boleh diambil dari hadis. Ini saya nanti sudah saya jelaskan di sini ada ya. Jadi itu boleh digunakan untuk umum. Walaupun kita nggak tahu itu, kan nggak semua orang mengerti bahasa Arab. Intinya ikut saja imam. Kemudian nanti silahkan membaca doanya. Nah, prakteknya bagaimana, Abah? Niatkan di dalam hatinya dulu, hatinya harus niat. Kalau Bapak Ibu nggak niat, hatinya nggak niat karena Allah, nggak dapat pahala. Niatkan di dalam hatinya, ya Allah saya nunggu nih aba-aba dari
petugas masjid, ya, hatinya tuh supaya berbicara, ya Allah saya tunggu, biarinlah orang-orang mah pada berebut makan di restoran. Umpama pada saat waktu subuh. Saya akan melaksanakan sholat jenazah dulu, karena pahalanya pol, saya ingin mendapatkan 100.000 kirot. Niatkan hatinya, supaya nanti mendapatkan pahala 100.000 kirot. Karena kan dilipat gandakan, kalau sholat di Masjidil Haram itu lipatnya 100.000. Allahu Akbar, langsung ikut takbir. Nggak usah baca macam-macam, ikut takbir. Kan niatnya udah kan di dalam hati. Allahu Akbar. Apa yang dibaca Abah? Bacaannya surat Al-Fatihah. Jadi tidak ada doa iftitah. Kan kalau sholat-sholat biasa, Allahu Akbar kabira walhamdulillah kan, umpamanya. Ini langsung saja membaca Al-Fatihah. Kemudian setelah amin, tapi nggak bersuara tuh, apa namanya, imamnya tidak bersuara. Setelah amin nih kita baca Al-Fatihah sampai amin, kemudian takbir nanti terdengar Allahu Akbar, takbir biasa. Nah, kemudian setelah takbir itu berarti dapat 1 rakaat. Ya. Kemudian ya, rakaat kedua takbir lagi Allahu Akbar, membaca sholawat. Yang paling mudah ya, yang paling mudah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim, insyaallah sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Hafal kali ya. Umpama tidak hafal apa bagaimana? Soalnya nggak semua orang memahami ya, yang namanya mungkin ada orang itu dari kecilnya jarang ngaji, sudah sepuh barulah menuntut ilmu. Ya sudah boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Udah itu saja juga boleh. Itu namanya bacaan sholawat. Kalau mau dilangsungkan sampai fil alamin innaka Hamidum Majid boleh. Ya, kemudian nanti tuh Allahu Akbar lagi tuh, kita ikut Allahu Akbar, berarti rokaat yang kemana? Yang ketiga, baru doa tadi, doa apa? Doa jenazah. Ya, setelah doa jenazah dibaca semampunya, umpama baru juga 2 kalimat, tiba-tiba sudah Allahu Akbar, ya ikuti. Ya, kita ini makmum itu ikut imamnya. Ya. Yang terakhir itu tidak ada bacaan, langsung salam, Assalamualaikum. Ya, ada bacaan Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi, boleh, ada hadisnya. Nah, hanya saja jangan bingung Bapak Ibu, kalau di Mekah itu ya, sholat jenazah itu salamnya sekali, tidak perlu disalahkan karena ada tuntunannya, ada hadisnya. Kalau di kita kan 2 kali kan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, boleh. Ya. Saya maunya sekali saja ikut sana, boleh. Ya, silahkan. Ya. Jadi kalau di sana dia akan mengucapkan hanya sekali Assalamualaikum warahmatullahi, sekali sudah, boleh seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Udah ada 1 jam belum? Ya. Nah, saya akan jelaskan sholat tobat. Saya minta Bapak Ibu coba yang pernah melaksanakan sholat tobat, monggo. Sholat tobat, oke. Ya, berarti masih banyak yang belum tobat. Maksudnya belum melaksanakan sholat tobat. Insya Allah nanti diajari ya. Jadi saya jelaskan dulu ya.